Dukungan dan komitmen stakeholder diwujudkan dalam kolaborasi Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD serta program dari Kodim 0809, kampanye dan edukasi oleh organisasi profesi, organisasi masyarakat, maupun pengabdian masyarakat perguruan tinggi. Paparannya itu sudah cukup komprehensif sebenarnya, sehingga kami sudah cukup lengkap mengetahui beberapa info yang kami perlukan. Namun ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi, Ibu. Yang pertama, terkait dengan berbagai upaya yang dipaparkan tadi, kolaborasinya sangat luar biasa. Namun kami penasaran terhadap bagaimana cara mengawal kolaborasi tersebut. Menempatkan kolaborasi itu sesuai porsinya, siapa melakukan apa sesuai waktunya, agar dapat selaras dan sefrekuensi. Dan yang kedua, dalam pemberdayaan masyarakat, bagaimana cara pengawalan dan pemantauannya, karena dari beberapa determinan yang saya lihat tadi ada misalnya empasi dini, cakupan posyandu, singkatnya Mas menyusui. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu concern dari pemberdayaan masyarakat tersebut? Jadi kami sudah melakukan musrenbang tematik. Jadi di kami ini sebelum musrenbang tingkat kota itu sudah dilaksanakan beberapa forum-forum diskusi terkait dengan isu-isu strategis. Salah satunya adalah isu stunting. Sehingga kami melaksanakan forum atau rembuk stunting yang hasilnya atau masukan dari rembuk stunting itu dijadikan dasar diangkat pada forum perangkat daerah tematik stunting untuk dituangkan dalam rencana kerja TPPS, sehingga apa yang diperlukan atau intervensi anggaran kegiatan itu nantinya tersampaikan ke beberapa perangkat daerah sebagai OPD teknis. Kemudian juga penyelarasan dengan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, yaitu di Perwal nomor 13 tahun 2023. Dan selain itu kami juga melakukan monitoring evaluasi setiap tahun, dan itu monitoring dan evaluasi itu juga by individu. Jadi kami juga yang terakhir kemarin kami menghasilkan data yang tadi sempat disampaikan oleh Bu PC dalam paparannya, itu juga berdasarkan monef kami terakhir pada sekitar bulan Oktober-November 2023, sehingga kami bisa mengetahui profil individu masing-masing balita stunting, termasuk juga kondisi lingkungan keluarga maupun orang tuanya. Capaian Kota Kediri secara umum telah melampaui target pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau RANPASTI. Zanariah menjelaskan pada intervensi spesifik, 83 remaja putri dan 90% ibu hamil telah mengkonsumsi tablet tambah darah. Hanya terkait dengan dispensasi kawin, terkait pernikahan dini, sudah disebutkan pada paparan, terdapat Satgas PPA yang menangani terkait pernikahan dini serta pola asuh. Yang ingin saya ketahui lebih dalam, bagaimana upaya yang dilakukan dan kendala apa yang dihadapi, karena di Kota Kediri dari tahun 2022 ke 2023 sudah mengalami penurunan. Kemudian yang kedua terkait dengan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah sudah tercapai 83% pada tahun 2023. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mekanisme pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada rematri di sekolah tersebut agar dapat dipastikan bahwa tablet tambah darah itu dikonsumsi oleh rematri. Terima kasih, Ibu. Jadi tablet tambah darah ini kita distribusikan dari puskesmas ke SMP dan SMA di seluruh wilayah yang ada di puskesmas. Dan TTD ini dibagikan kepada semua rematri dan diminum serentak saat itu juga, dan itu diberikan 1 tablet per minggu, dan kita awasi bersama dengan guru KS dan kader kesehatan sekolah. Begitu. Untuk masalah dispensasi nikah, kami sudah melakukan sejak tahun 2021 dan kami berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan juga Kemenak. Di sini, di setiap anak-anak yang mengajukan pernikahan yang usianya sebelum 19 tahun, itu mereka akan melalui proses penolakan saat mereka mengajukan pernikahan di KUA. Dari KUA,
penolakan itu akan diarahkan menuju pengadilan agama. Di pengadilan agama di sini kita sudah mengadakan MOU bahwa anak-anak yang ingin mendapatkan dispensasi kawin untuk pengadilan agama ini harus melalui proses konseling pernikahan anak, tempatnya di DP3 AP2KB, yaitu di bidang PPA. Di konseling ini kami bukan memberikan rekomendasi, tapi kami melakukan asesmen. Dan tim konseling kami ini terdiri dari teman-teman dari PRKB selaku konselor untuk reproduksi, dan dari teman-teman pemberdayaan selaku konselor untuk pendidikan anak selanjutnya, dan dari tim konselor untuk kronologis. Kenapa mereka bisa terjadi pernikahan? Hasil dari asesmen inilah yang akan nanti menjadi bahan pertimbangan oleh hakim di pengadilan agama, apakah anak-anak ini memang diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan di KUA. Jadi tidak semua anak diberi dispensasi. Jadi hasil dari asesmen itu akan bisa menggambarkan sejauh mana psikologis si anak dan sejauh mana kesiapan dari anak. Sebanyak 99,88% anak usia 6 sampai 23 bulan telah mendapat empasi. Seluruh ibu hamil kurang energi kronis dan balita gizi kurang telah memperoleh tambahan gizi. Kemudian, 99% balita dipantau tumbuh kembangnya dan cakupan imunisasi dasar lengkap telah mencapai 93,47%. Pada intervensi spesifik ini terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yakni cakupan ASI eksklusif sebesar 65,42%. Ya, alhamdulillah kita sudah menurun cukup banyak ya, berdasarkan data dari BPGPM. Saat ini dari 941 tahun 2002 ini sudah sekarang data stunting sudah 740 yang di tahun 2020. Target kita utama adalah tetap meneruskan program-program intervensi spesifik yang kita lakukan di Dinas Kesehatan. Kita tetap melakukannya karena memang kalau kita bicara stunting itu adalah bicara 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak bisa melihat program intervensi sekarang, hasilnya sekarang. Kita akan melihatnya 5 atau 10 tahun ke depan itu berhasil. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya pemaparan percepatan penurunan stunting di wilayah Kota Kediri bersama Dinas Kesehatan Kota Kediri. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.